Halo teman-teman, kita masuk ke pertemuan kelima di mata kuliah dasar-dasar pemrograman ya. Nah, sekarang kita masuk ke pertemuan 5 yang berkaitan dengan input dan output nih. Kita mau ngomongin soal input dan output di bahasa pemrograman, khususnya di Python ya. Nah, sebelum kita terjun lebih dalam ya, terkait bagaimana cara kita melakukan input dan apa itu output pada bahasa Python, ini ada sedikit pendahuluan yang perlu kita ketahui lah ya. Input adalah pemrograman yang mengacu pada data yang diberikan kepada program oleh pengguna atau sistem. Oke, jadi kalau ngomongin soal sistem, soal pemrograman, harusnya kita ada satu proses ya, atau alur besar dari proses gitu. Biasanya alurnya itu ada 3, yaitu di sini ada 3 alurnya biasanya. Alur yang pertama adalah input. Untuk kemudian inputnya itu nanti akan diproses ya. Ini masuk ke proses, dan proses dari input tadi itu akan menghasilkan output gitu. Sebenarnya secara garis besar nanti flowchart itu sebenarnya ya rangkaian input, proses, dan output gitu ya. Nah, kemudian output adalah pada bahasa Python itu cara untuk mengeluarkan hasil dari eksekusi suatu program perintah yang digunakan adalah fungsi print. Ini adalah contohnya ya. Contohnya fungsi print gitu. Sebenarnya output itu bisa macam-macam, tapi karena kita di sini melihat output adalah sesuatu yang bisa di-show ya. Makanya kita menggunakan fungsi print gitu, fungsi untuk mencetak. Sebenarnya ini untuk agar teman-teman bisa mendeklarasikannya dengan baik sih. Soalnya nanti kalau ngomongin soal Python yang udah production, itu udah ngomongin soal bagaimana cara kita menyimpannya di satu file ya, satu file yang mana satu file itu nanti akan bisa dieksekusi di berbagai macam bahasa pemrograman. Tapi itu nanti. Oke, kita masuk aja langsung ke contoh program ya. Nah, di sini saya ada contoh di mana contohnya itu ada di sini ada input ya, teman-teman, ada input di sini. Ya. Di sini sebenarnya ada variabel bernama panjang. Di mana panjang ini itu nanti akan diharuskan untuk memasukkan panjang persegi panjang ya. Di sini case-nya untuk persegi panjang dan lebar persegi panjang. Case-nya untuk menghitung luas ya. Dan nanti dari inputnya itu akan diambil, karena input ini tadi akan menjadi isi dari variabelnya. Dan nanti variabelnya dipanggil, ini panjang kali lebar, untuk kemudian ditampilkan outputnya melalui fungsi print yang dipanggil ya variabelnya. Oke, sebenarnya alurnya itu seperti kita punya x itu adalah 3 misalnya. Misal fx-nya itu adalah 3x plus 2 gitu. Nah, sebenarnya ketika kita punya inputnya itu sebenarnya 3 kan. Nah, tapi prosesnya itu harus melalui proses yang ini. Coba. Akibatnya proses dengan input 3 itu nanti 3x 3 kali 3 plus 2 gitu. Jadi nanti outputnya adalah 11 kayak gitu. Sebenarnya ini ada kaitannya juga dengan alur pada matematik ya. Karena ini ngomongin soal domain sama kodomain sih. Itu mirip. Oke, terus contoh penerapan pada input. Nah, input itu ada berbagai macam penerapannya ya. Ini buat input string. Input string bisa pakainya kayak gini aja, tanpa ada satu sintaks ya, yang mengharuskan variabel itu bertipe data tertentu gitu. Kalau di sini biasanya saya kasih str sih biasanya. Di sini str gitu. Agar nanti inputnya itu kalau nanti yang ternyata yang di input itu adalah integer, otomatis integer itu menjadi str gitu.
atau menjadi string. Ini adalah input angka. Input angka juga biasanya kita definisikan lebih lanjut ya, misal integer atau float gitu. Di sini integer, di sini adalah masukannya gitu. Oke, nanti kita lebih dalam deh soal ini ya. Kita akan coba demonstrasikan juga di dalam codingan. Nomor 3 adalah mengkonversi input ke tipe data yang lain. Ini yang tadi saya sudah jelaskan di 1-2 ya. Lebih baik sih kalau kita ingin mendefinisikan input, kita harus spesifikkan variabelnya itu akan bertipe data apa gitu. Di sini yang keempat itu float ya. Ini adalah input desimal, jadi desimal itu tipenya float ya. Jadi secara mekanisme sama, cuma beda di tipe sintaksnya aja.